warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Ajeng Laila Firdausa, akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks negosiasi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah berbelanja di pasar, atau mungkin juga di antara kalian ada yang pernah meminta barang ke orang tua kalian, tapi kalian butuh alasan panjang lebar. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan negosiasi. Lalu kalau begitu, negosiasi itu apa ya? Negosiasi diambil dari kata serapan Inggris yaitu negotiate yang memiliki arti merundingkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki arti yaitu suatu bentuk interaksi sosial berupa kegiatan tawar-menawar dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada 3. Yang pertama dibedakan berdasarkan situasinya. Dibedakan berdasarkan situasi, negosiasi memiliki 2, yaitu negosiasi formal dan informal atau non-formal. Negosiasi formal yaitu bentuk negosiasi yang resmi. Ciri khasnya ada perjanjian hitam di atas putih. Maka apabila ada salah satu yang melanggar terhadap perjanjian tersebut, dapat diperkarakan di ranah hukum. Kemudian dari penggunaan bahasanya pun di dalam negosiasi formal dibutuhkan bahasa yang baku. Sedangkan kalau untuk negosiasi informal atau non-formal, sebaliknya dari negosiasi yang formal. Jadi tidak membutuhkan bahasa yang baku, kemudian bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selanjutnya, jenis yang kedua ada yang dibedakan berdasarkan untung dan rugi. Berdasarkan untung dan rugi, negosiasi itu terdiri dari negosiasi kolaborasi, negosiasi akomodasi, negosiasi dominasi, dan negosiasi untuk menghindari konflik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi ini disebut juga negosiasi win-win, di mana semua pihak yang terlibat memiliki keuntungan yang sama besarnya. Sedangkan untuk negosiasi dominasi, pihak negosiator memiliki keuntungan yang lebih banyak dibandingkan lawan negosiator, atau disebut juga win-loss. Selanjutnya, negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi sebaliknya dari negosiasi dominasi. Negosiasi akomodasi yaitu lawan negosiator memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan pihak negosiator. Disebut juga loss win. Dan selanjutnya untuk negosiasi untuk menghindari konflik adalah negosiasi yang dimana masing-masing partisipan tidak memiliki kesepakatan gitu ya. Jadi lebih baik menghindar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, negosiasi berdasarkan pola penyajiannya. Ada yang berbentuk tulis dan ada juga yang berbentuk lisan. Kalau yang berbentuk lisan tentu yang menggunakan ragam bicara gitu ya. Bentuknya dialog gitu. Sedangkan apabila di teks negosiasinya sendiri bentuknya narasi dialog. Nah, selanjutnya negosiasi tulis adalah negosiasi yang berbentuk tulisan yang resmi ya. Contohnya seperti proposal ataupun surat niaga atau surat perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari negosiasi. Ciri negosiasi di sini yang pertama adanya partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan adalah orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan negosiasi. Apabila negosiasinya jual beli, maka partisipannya itu adalah penjual dan pembeli.
Nah, selanjutnya selain adanya partisipan, ciri kedua dari negosiasi adalah adanya pengajuan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud pengajuan? Pengajuan itu adalah penyampaian maksud atau tujuan dari negosiasi tersebut yang disampaikan oleh negosiator. Kalau dijual beli berarti si pembeli menyampaikan tujuannya, mau membeli apa gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang penawaran adalah puncak dari kegiatan negosiasi berupa proses tawar-menawar. Yang ketiga, adanya perbedaan. Tentu negosiasi tidak akan terjadi apabila tidak ada perbedaan. Harus ada perbedaan, maka bisa terjadi sebuah negosiasi. Dan yang keempat adalah adanya kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi. Jadi negosiasi itu harus bisa memiliki kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, dan pihak-pihak yang terlibat itu merasa keuntungan yang didapatkan sama besarnya gitu ya. Nah, jadi kalau tidak mencapai kesepakatan bisa dibilang ya tidak terjadi negosiasinya, maka negosiasinya gagal. Selanjutnya, dalam negosiasi juga diperlukan trik-trik agar negosiasi bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Kita membutuhkan trik-triknya. Nah, yang trik pertama nih, kalian harus bisa membuat suasananya menjadi santai. Membuat suasananya menjadi tenang, tidak grogi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi ya. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, tentu kita harus melakukan kontak mata ya, agar orang yang diajak berbicara juga merasa dihargai. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berbicara dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, bahasa yang baik yang dapat diterima oleh semua pihak gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan kalimat penghubung yang jelas sehingga dapat dipahami oleh setiap partisipan. Selanjutnya yang kelima yaitu mengambil kesimpulan secara tepat. Mengambil kesimpulan secara tepat ini berarti kesepakatan yang diambil nantinya tidak boleh merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kesantunan bernegosiasi. Kesantunan bernegosiasi itu ada apa saja sih? Ya, diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan sabar. Ketika kita bernegosiasi, kita harus berperilaku sabar ya. Tidak boleh ingin cepat selesai, tidak boleh terburu-buru. Kemudian juga harus bisa memberikan kesempatan kepada lawan negosiasi untuk berbicara juga. Kemudian, jadi kita tidak boleh memperlihatkan rasa jemu, rasa bosan ketika kita sedang melakukan kegiatan negosiasi. Walaupun mungkin untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan proses yang cukup panjang. Selanjutnya, yang ketiga adalah tidak berbicara secara terus-menerus. Kita harus sekali lagi memberikan kesempatan kepada lawan bicara, kepada lawan negosiator untuk juga berbicara gitu ya, jangan kita terus-terusan yang berbicara. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak membicarakan diri sendiri. Karena kalau kita membicarakan diri sendiri, terlihat kita ini seperti sedang sombong gitu ya. Nah, jadi kita dalam bernegosiasi juga tidak boleh membicarakan diri sendiri, kelebihan dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tidak membicarakan keburukan dari lawan negosiasi. Tentu dong kalau kita sedang bernegosiasi, kita tidak boleh membicarakan keburukan dari pihak lawan kita. Tentu negosiasinya tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan mencapai kesepakatan, karena mungkin nanti pihak lawan negosiasi merasa tersinggung, merasa tidak nyaman, dan merasa tidak enak. Selanjutnya yaitu tidak menggunakan bahasa daerah. Jadi ketika kita bernegosiasi, gunakan bahasa nasional, bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, kemungkinan nih bisa terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya juga yang terakhir nih yaitu fokus terhadap topik-topik yang penting gitu ya. Kita harus fokus terhadap topik apa sih yang sedang kita bicarakan gitu. Selanjutnya yaitu struktur negosiasi. Struktur negosiasi di sini Ibu akan membahas mengenai struktur negosiasi jual beli. Yang pertama ada orientasi. Orientasi di sini adalah pembukaan berupa sapaan atau salam pembuka. Kemudian perkenalan, nah itu juga masuk ke dalam kegiatan orientasi. Selanjutnya, struktur kedua adalah pengajuan atau permintaan.
Permintaan ini biasanya dilakukan oleh pihak pembeli, di mana pihak pembeli meminta atau menanyakan ketersediaan barang yang diinginkan kepada si penjual. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan di sini dilakukan oleh penjual. Penjual memenuhi kebutuhan yang tadi ditanyakan pada proses permintaan kepada pembeli, ya, pemenuhan. Selanjutnya yang keempat yaitu penawaran. Ketika sudah ada barangnya, kemudian sudah diketahui harganya, baru terjadi proses penawaran. Ini adalah inti dari kegiatan negosiasi, di mana terjadi proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak saling merugikan. Selanjutnya setelah penawaran baru deh tercapai persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak yang tidak saling merugikan. Setelah persetujuan terjadi, maka terjadi pembelian. Pembelian ini adalah proses di mana pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual memberikan barang kepada pembeli. Selanjutnya penutup. Penutup itu adalah salam penutup atau bisa juga berupa pesan kepada penjual untuk bisa kembali ke tokonya, membeli barang kembali di tokonya, ya. Penutup seperti itu. Oke. Di dalam negosiasi tadi kan ada struktur persetujuan ya. Nah, Bu, gimana sih kalau misalnya persetujuannya tidak tercapai atau tidak berhasil mencapai kata sepakat di antara pihak yang terlibat? Nah, maka negosiasinya bisa dikatakan gagal karena persetujuannya tidak tercapai. Karena tadi ciri negosiasi harus mencapai kesepakatan sebagai hasil dari kegiatan negosiasi. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya Ibu akan mencoba membacakan nih contoh dari teks negosiasi. Nanti Ibu juga coba akan kita analisis strukturnya seperti apa. Bu Tika, selamat siang Pak, penjual buah. Selamat siang, silahkan mau beli buah apa Bu? Nah, itu adalah bentuk dari orientasi. Tadi orientasi adalah salam pembuka atau perkenalan ya. Nah, kita lanjut. Kemudian, Bu Tika, saya mau beli buah naga Pak. Ada penjual buah? Oh, ada. Silahkan di sebelah sini. Silahkan dipilih dulu Bu. Kemudian, Bu Tika, kalau buah naga merah harganya berapa? Penjual buah sekilonya 19.000. Bu Tika, wah mahal sekali. Biasanya hanya 10.000 per kilo. Penjual buah, maklum Bu, buah naga bulan-bulan ini sedang tidak musim. Kalau bulan Januari sampai Februari itu harganya murah karena musim buah naga. Nah, itu adalah bentuk dari pengajuan, di mana tadi ada Bu Tika yang menyebutkan atau menyampaikan tujuannya yaitu ingin membeli buah naga. Selanjutnya, Bu Tika, kalau 12.000 bagaimana Pak? Penjual buah belum dapat Bu. Bagaimana kalau 15.000 Pak? Penjual buah belum dapat Bu. Saya masih rugi kalau segitu. Bu Tika, begini saja. Bagaimana kalau 17.000? Bu Tika, kalau 12.000 bagaimana Pak? Penjual buah belum dapat Bu. Bu Tika, bagaimana kalau 15.000 Pak? Penjual buah belum dapat Bu, saya masih rugi kalau segitu. Bu Tika, begini saja, bagaimana kalau 17.000? Nah, itu tadi proses penawaran di mana antar partisipan saling berunding untuk mencapai kesepakatan harga yang diinginkan. Selanjutnya, penjual buah. Ya sudah Bu, setuju, hitung-hitung sebagai penglaris. Bu Tika, ini uangnya ya Pak? Penjual buah, iya Bu, ini buah naga merahnya, terima kasih. Nah tadi, ya sudah Bu, setuju. Nah itu persetujuan ya. Sedangkan ini uangnya Pak, iya Bu, ini buah naga merahnya. Nah itu adalah proses pembeliannya. Selanjutnya Bu Tika, sama-sama, mari Pak, penjual buah, mari Bu, hati-hati di jalan. Nah itu adalah bagian dari penutup, di mana penutup itu tadi adalah salam penutup atau bisa juga diisi dengan pesan. Sekian pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.